Hebat TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Nah, kira-kira apa kabar sih hari ini? Pio-pio, Bu Kamel. Pio-pio ya? Pantasan semangat banget. Nah, kita hari ini kedatangan tamu dari mana nih, Kak Septi? Jadi Kak Amel, Kak Habib, Iya. kita kedatangan tamu spesial banget. Anak-anak berbakat, multi talenta, Masya cerdas Allah. luar biasa. Wow, luar biasa. Pada tahu nggak dari sekolah mana? Dari tuh? mana? Dari Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo. Nah, Kak Amel, Kak Habib, dan adik-adik yang ada di rumah, teman-teman kita dari SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo hari ini akan menghibur kita semua. Pada nggak sabar nih kayaknya ya? Iya nih, kira-kira akan dihibur oleh penampilan apa saja sih hari ini, Kak Septi? Aduh, banyak Kak. Kalau kita mau sebut ada yang item-item nih, ada yang nari, ada yang pencak silat. Pokoknya banyak banget. Hebat-hebat ya berarti ya. Jelas dong. Tapi sebentar deh, kita ini lupa nih, sapa Kak Habib. Iya Sapa bener, dulu yuk. Kak Habib. Kak Habib, apa kabar sih hari ini? Alhamdulillah pio-piohu. Masya Allah, pesonanya luar biasa. Tapi kalau pesona sama anak-anak ini. Bener Oh iya, banget, bener. setuju kalau itu. Kak Habib hari ini tenggelam ya. Nah, penampilan pertama kita akan ditampilkan apa nih oleh adik-adik? Ya, jadi yang pertama ini kita ada penampilan berupa tari solawat. Kalau biasanya tari dan solawat itu terpisah, hari ini kita mau lihat bagaimana bentuk tari solawat. Dan dilanjutkan dengan storytelling dengan judul The Donkey in a Lion's Skin. Wah, kalau begitu langsung aja yuk kita lihat Langsung penampilan aja. pertama mereka. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves. We are from Lab School of UNG. I'm Aldrin Akila Fitrawansyah. You can call me Aldrin. I'm Erlangga Prasetya Taha. You can call me El. I'm Nalini Swanto, you can call me Anindita. I'm Alfia Laikila Sharif, you can call me Alfi. I'm Albara Moabisa. You can call me Albara. We're standing here because we want to tell you about a story. The title of our story is The Donkey in a Lion's Skin. Here is the story. One day, a donkey found a lion's skin. He put it on and looked at his reflection in the river. The donkey said, "Wow, I look just like a lion. I must take advantage of this." The donkey wore the skin and walked into the village. Seeing a lion in the village gets scared and starts running. The village have left their food. The donkey ate as much as he wanted and went back into the jungle. For the next few days, he relaxed and enjoyed what he had brought from the village. When his supply ran out, he wearing the lion skin and walked into the village. The villagers once again ran at the sight of the lion. This went on for many days. Every time he was successful, the donkey's confidence grew. The villagers decided to follow the lion. The villagers who were behind him recognized his braying. They were shocked to see a lion braying. It was the donkey braying in lion skin. Let's teach him a lesson. The villagers carved hold of the donkey and beat him mercilessly. So, the moral of the story is never masquerade as someone else. That's the end of our story. Thank you for your attention. We wish you happy and enjoy our story. See you later. Bye-bye. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman kita. Wow, amazing, keren banget. Teman-teman, Keren banget. teman-teman, tadi tuh ceritanya kalau nggak salah tentang keledai yang memakai kulit singa. Boleh diceritain dong bagian translate bahasa Indonesianya untuk teman-teman yang ada di rumah? Jadi ada seekor keledai yang menemukan kulit singa dan dia memakainya untuk menakuti dan mengambil makanan warga. Beberapa hari kemudian, warga mulai mencurigai singa itu dan akhirnya warga mengikuti singa itu. Dan akhirnya warga mengetahui kalau singa itu adalah keledai. Wow, keren sekali. Ternyata seperti itu ya, kalau bahasa Indonesianya seperti itu, menarik. Dan juga pintar-pintarnya, makasih ya teman-teman. Masya Allah, tadi kita udah dihibur sama tarian, sama cerita juga. Gimana, masih semangat gak sih? Masih ya? Masih semangat gak sih? Masih. Nah gitu dong. Nah Kak Habib, pernah lihat mesin generator nggak? Belum. Serius belum? Belum. Berarti kalau belum pernah lihat, berarti nggak tahu juga dong cara pembuatannya. Nggak tahu. Penasaran kan gimana Penasaran mesin banget generator? dong. Nah setelah ini kita akan melihat penampilan dari adik-adik di studio yang akan membuat mesin sederhana menjadi mesin generator. Penasaran kan? Wow, penasaran banget, kan? Mbak Amel. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak. Bulan Hebat TVRI. Hebat TVRI. Kembali lagi di Arena Anak. Bulan dalam. Nah Kak Habib,
Habib, seperti Iya. yang Kak Amel bilang tadi, kita akan melihat nih gimana sih cara pembuatan mesin sederhana menjadi mesin generator. Wah, jadi penasaran. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita lihat penampilannya. Silahkan. Hello, saya namanya Sergei Abra Pradipta, and I'm gonna teach you how to make this LED light. Step 1. This is the cranking part, right? The cranking part will turn the gears to light, and there's the gears. The gears will turn on what's this called? The engine. The engine will turn on by itself, and the electric cable will produce energy, and the energy will go into the LED light. But when you want to make a LED light, remember to put some screws in it, or it will pop, or it will break itself, or it would fall crack like this. That's how. And the robot, you can do anything to put the screws in the tiny holes, and you have to turn the screw for how many? Yes, you have to turn it. And when it's already hard, you can just leave it there, and that's the screw part. Just do it over and over again, and that's how. And when you do and over again, it just like that. And when you turn and turn again with the screws. Okay, another one. And look, it's done. It's been connected by the screws. And look, it cannot break apart. And when you're cranking it, it can produce a light. Cool, right? And when you want to make a LED light, you can pop on like this. And this is the light bulb. The light bulb will produce this. The LED light will turn on because when you're cranking it, when you want to see it on, I can produce it. And you can use other than this. Yes, you can put other this bottom for the light. And when you're cranking, it's still same like before. Keren banget. Gimana Kak Habib? Udah lihat nggak? Kak Habib bukan cuma terkesima dengan cara buatannya, dia menjelaskan hebat sekali ya. Wow, Jadi hebat ingat banget. waktu Habib waktu kecil. Oh, kayaknya nggak gitu-gitu banget Kak Habib. Gaya rambutnya. Rambutnya. Oke. Keren banget Sergei, sih. Teman-teman kamu di rumah pasti bertanya-tanya, itu gimana sih sebenarnya generator itu bisa bekerja sampai dia bisa menyala? Can you explain it? Oh, I can. They explain it. When you turn the gears, the cranking part, you can turn the gears. The gears will turn the generator on. The generator will turn on by electricity. The electricity will go on in the cable. Dan abis itu ada ke tempat ini LED light. Ini LED light mau melekan kalau kau putar. Lihat. Wow, jadi begitu caranya. Keren banget Kak Keren Amel. banget, sumpah keren banget. Nah, selain buat mesin generator, bisa buat apa lagi sih, Sergei? Biasa kayak begini. Ini benaran generator. Generator bisa buat semua lain, kayak bisa buat sebelum ini. Cuman dulu orang nggak pakai baterai atau apa. Orang bikin kayak generator.
And the ancient people used to use generators, like in how many years ago, and the generator and still used today. Wow, digunakan like sampai the sekarang. generator we use today. The lights are energy. Wow, nah itu adik-adik di rumah. Keren banget nih. Tadi Sergei, And tadi Sergei menjelaskan bahwa lampu yang kita nikmati hari ini itu cara kerjanya seperti generator yang Sergei buat hari ini. Keren banget. Keren banget. Biasa. Sumpah keren banget. Sergei, hari ini kamu jago banget bikin generator. Sebenarnya cita-cita Sergei mau jadi apa sih? biasa saya. Tadi aku mau pilih jadi polisi, sekarang aku mau pilih jadi electricity man atau apa, or a scientist. Wow. Semoga Scientist. tercapai. Dia tidak mau jadi pianis saja. Gak mau jadi pianis Sergei? Nah, Kak Oke, Habib like. kan cita-cita orang kan beda-beda. Kita doakan semoga Sergei menjadi dan bisa meraih cita-citanya dan Iya. bisa menjadi sukses. Amin. Oke, Sergei, next question. Teman-teman kamu di rumah pasti penasaran. Sebenarnya what the most activity you like? Aktivitas apa sih yang paling Sergei sukai? Well, I sometimes like to sometimes I don't have much time, like playing with my friends, but my favorite hobby is just like drawing. Yes, drawing. Wow, Sergei suka menggambar Kak Amel dan juga Kak Habib. Kak Sakti juga suka menggambar nih. Tunggu sebentar, kita tuh sama Kak Habib kayak nge-lag gitu, bahasa Inggris gitu, bisa bahasa Indonesia. Kayak mungkin pemirsa di rumah juga pasti Pada pengen bingung tahu, nih. pada bingung nih, makanya pengen bahasa Indonesianya dijelaskan. Oke, Sergei, jelasin dalam bahasa Indonesia dong. Sebenarnya aktivitas apa yang paling Sergei sukai? Oh, ya, yes, menggambar itu Oke, bagus. menggambar. Gambar komik-komik, yes, taruh di folder supaya enggak menghilang baru ada ke lain negeri. Yang paling sulit, biasa. yang paling sering digambar apa? Ini ada di YouTube. Kau boleh cek sendiri juga. Wah, udah di YouTube ya? Ada YouTube ya. Wah, keren dong. Kalah nih, gimana nih Kak Habib? Kamu juga harus bikin YouTube dong. Habib punya YouTube. Apa Dia kita sudah bertiga punya. aja bikin YouTube kali ya? Boleh. Aku bisa ikutan gambar-gambar orang-orang lain. Oh, Sergei mau masuk ke channel kita juga nih kayaknya. nih. Oh, boleh gabung ya? Nanti Aku bisa subscribe. ikutan gambar kalau mau. Oke, Sergei, ceritain dong ke teman-teman yang ada di rumah channel YouTube Sergei apa? Apa? Channel? Channel. Aku ada YouTube channel. Iya. Oh, please jangan lihat itu, nggak bagus. Oh, nggak bagus. Oke, jangan dilihat Thank ya. you. Nah, makasih Sergei ya. Tadi udah nambah wawasan kita, lebih tahu lagi bahasa Inggris, pinter banget. Sama jadi kasih tahu nih ke Kak Habib gimana sih mesin generator dan juga cara pembuatannya. Makasih banget ya Sergei udah tampil di arena anak. Keren banget. Keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sergei. Nah, gimana Kak Habib, Kak Septi tadi penampilan Sergei bagus kan? Bagus banget. Bagus. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Kak Habib. Ya, Tahu bela diri nggak sih? bela diri. Bela diri. Kalau diri dibelah kayaknya tahu. Gimana tuh membelah diri? Jangan, tolong. Aku tanya serius. Tahu bela diri nggak? Tidak tahu. Nggak tahu nih Kak, Nggak gimana Nggak caranya? tahu. Bela diri itu bukan juga harus dikuasai oleh lelaki, tapi juga oleh perempuan loh harus. Perempuan juga bisa. Iya bisa dong. Tapi aku nggak bisa silat nih, bela diri nggak bisa. Gak bisa. Bela diri itu ada banyak loh. Ada taekwondo, ada karate, karate, ya. ada silat juga. Oke. Nah, daripada penasaran bela diri itu seperti apa, nah kita akan melihat penampilan Cesa dan Fatima yang akan menampilkan silat nih. Wow, nggak sabar. Ya udah ya, kita saksikan sama-sama berikut penampilannya.
sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Apa yang ku berikan untuk Mama, untuk Mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Kan kata cintaku untuk Mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu Mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Lagu cintaku untuk Mama. Keren banget. Terima kasih Jasmine. Kak Septi merinding loh di sini. Bahkan jadi insecure loh, denger Iya. suaranya bagus banget. Kita nggak bisa nyanyi ya, Nggak tapi bisa. adik-adik di rumah pasti bisa nyanyi dong. Pasti dong. Nah, Kak Amel dan Kak Habib, Iya. apakah kalian berdua bisa membuat sebuah prakarya? Ingat, jadi ingat waktu SD tuh sering buat prakarya. Iya, buat tapi apaan tuh? buat nilai sekolah lah. Oke, biasanya apa yang dibuat? Kayak rumah-rumahan dari tangkai es krim. Ah, Iya, betul. Tuh. Sering kan? Sering, Pernah betul. kan? Tapi nggak naik kelas kalau gara-gara itu. Enggak Oh, dong. enggak. Enggak dong. Nah, Kak Amel dan Kak Habib, hari Iya. ini kita bakalan kedatangan para master dari pembuatan prakarya. Wah. Kalian kan dulu nggak bisa buat prakarya nih. Bisa, tapi adik-adik- nggak sebagus-bagus, Oh, iya. tapi nggak bagus-bagus amat Iya, iya. sih. Kalau saya bagus. Oh, oke. Yakin? Percaya dirinya, Masya Sedikit. Allah. Ya yakin saya. Oke, adik-adik yang ada di rumah pasti pengen belajar bersama dengan pastinya. teman-teman yang ada di sini membuat sebuah prakarya. Langsung aja deh kita undang para masternya di bidang prakarya. Silakan. Wow. Nah, sebelum ngebuat prakarya, ini ibu siapa nih? Kita Mungkin kenalan pemirsa di dulu. rumah juga perlu kenalan nih. Ya, jadi nama saya Siti Rosida Mustafa, biasa anak-anak memanggil saya Mem Idan. Hai, Mem Idan. Cantik Hai. banget nih hari ini. Masya Allah, bersinar-sinar. Dan sekarang ada siapa sih? Bisa dong dikenalin? Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Pautina, biasanya dipanggil Yuni. Oh, ini kelas berapa sih? Kelas 5. Wah, kelas 5 tapi udah mau menampilkan nih bagaimana cara membuat prakarya. Penasaran kan? Mari Ibu dan juga Sri silakan duduk. Silakan duduk.
Jadi ini Kak Septi kita akan membuat tempat pensil untuk meja, untuk di meja belajarnya anak-anak. Nah, kita ini menggunakan barang-barang bekas. Barang-barang bekas yang kita gunakan ini ada botol plastik bekas, bekas air mineral, terus kita juga menggunakan kardus bekas. Nah, kenapa kita memilih ini? Karena bahan-bahan bekas yang kita gunakan ini mudah sekali didapat. Apalagi kan botol-botol kan, iya botol-botol itu kan banyak berserakan kalau sudah jam istirahat kayak gitu kan. Jadi kita memanfaatkan untuk membuat suatu karya gitu. Jadi daripada barang-barang bekas tadi terbuang ya, tidak dan mau kita menyebabkan limbah manfaatkan. plastik yang bertumpuk, mending didaur ulang kembali biar bisa jadi manfaat. Wow, keren Luar sekali. biasa. Terus ini diapain nih, Ibu Ida? Nah, jadi kan pertama kita menyiapkan dulu semua bahan ya. Nanti Yuni akan menjelaskan bahan-bahannya dulu. Ayo. Jadi pertama itu ada kardus bekas dan botol aqua bekas dengan tali rafia. Iya, Tali plastik ya. Iya, tali rafia. Terus bahannya juga kita menggunakan lem lilin Kak Septi. Lem lilin. Ya, terus yang alat yang kita gunakan ada gunting sama alat untuk lemnya. Nah, jadi walaupun ini hanya menggunakan barang-barang bekas, tapi pemilihan barang-barang bekas itu harus teliti. Jadi kita tidak menggunakan botol plastik yang sudah rusak, kardus yang sudah rusak untuk lebih mempercantiknya. Nah, jadi di sini kita akan membuat 3 tempat pensil. Nah, untuk lebih mempercantik juga kita akan membuat piring atau tatakan dari tempat pensil itu. Oke, sekarang adik-adik mau lihat caranya? Mau? Oke. Oke, nah yang pertama gimana Yuni? Pertama ini kita cacing-cacing dulu ini. Nah, ya yang pertama itu kan kita belah dulu botol plastiknya menjadi 2 bagian. Tapi kan kita hanya menggunakan bagian bawahnya kan ini buat naruh alat-alat tulis. Jadi kita hanya menggunakan bagian bawah dari botol plastik kan. Nah, setelah botol plastiknya dibagi 2, kemudian baru kita mulai pilih-pilih tali rafia untuk dianyam. Nah, jadi sebelumnya tali rafia ini adik-adik kita potong menjadi kita potong sesuai ukuran diameter lingkaran ini, tapi dilebihkan sedikit. Nah, setelah itu jadi ini kita buat satu persatu. Ayo. Nah, coba adik-adik lihat Kak Yuni akan memperlihatkan cara mengepang talinya. Oh, talinya dikepang. Iya, talinya dikepang. Jadi bukan cuma rambut aja yang dikepang, tapi tali juga bisa dikepang. Kak Habib ada rambut nggak buat dikepang nih? Jadi sebelum dikepang itu kan kita harus membagi 3 kan? Membagi 3 talinya, baru itu kita kepang. Ayo, coba perlihatkan caranya. Nah, kayak gitu. Tapi kan sebelum kita kepang itu ujungnya harus kita satukan dulu. Iya, biar jadi bagus. Supaya nggak lepas. Iya, nggak lepas. Oke. Oke. Oke, Ibu Idan, Ya. ini kan pakai berwarna-warni tali rafia. Iya. Kita boleh pakai tali apa aja sih? Kalau kita kan hanya menggunakan tali yang mudah didapat. Jadi ini juga kan hanya tali-tali bekas, tapi tali yang kita gunakan juga itu yang masih bisa dirakit kayak gini. Yang masih bagus ya? Iya, yang masih bagus. Kalau tali silaturahmi nggak bisa ya? Nggak bisa. Tali plastik, tali rafia, Iya. tali apa lagi? Tali yang mudah didapat pastinya, Yang tali mudah didapat. jemuran. Tali jemuran ya. Kalau tali jemuran susah dong. Nah, Setelah dikepang. Ya, nah setelah dikepang itu barulah ini Jadi seperti kita mana yang udah jadi. ini butuh waktu berapa lama sih, Bu? Ya, kalau untuk kurang lebih berapa jam ya? 5 Wah, jam. berarti Ya, sampai jam dong. Iya, Tapi kalau yang jam. sudah jago kepang, Iya. mungkin Oh, cepat mungkin ya. kalau yang udah pro mungkin. Mungkin cepat. Ini biasanya mama-mama nih suka ngepang apa? Nah, jadi kalau misalnya yang sudah jadi kayak gini tinggal Diapakan? dilem. Dilem menggunakan Ditempel di botolnya. iya. Oke.
satu persatu kayak gini. Oh, oke. Nah, kita ke Ibu siapa tadi namanya? Ibu Idan. Ibu Idan. Nah, Ibu Idan mempelajari prakarya seperti ini butuh waktu berapa lama sih? Sebenarnya kalau untuk prakarya seperti ini, apalagi kan hanya menggunakan bahan-bahan barang-barang yang mudah didapat, itu butuh waktu yang singkat saja, asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Jadi untuk mempelajari ini juga kan sebisanya itu diajarkan sejak dini, tapi kan kan ini kan menggunakan gunting, barang-barang tajam, apalagi kan ini sudah Ada lem juga yang lem cukup panas. menggunakan aliran listrik. juga. Jadi walaupun harus diajarkan kepada balita atau atau kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3, jadi harus ada pengawasan orang tua. Iya, bener banget. Nah, Ibu Idan sendiri berapa lama udah mulai bikin-bikin prakarya seperti ini? Ya kalau saya sih sejak SMP sih. Hobi ya buat Dari prakarya. SMP sudah kreatif ya. Iya, tapi kalau Yuni ini sendiri juga dia emang suka apa ya? Suka berkreasi. Kreasi. Yuni suka buat prakarya. Iya. Di sekolah suka buat prakarya. Prakarya apa nih yang pertama dibuat? Tas. Wow, Iya, tas pernah. dari barang-barang Kaligrafia? bekas. Iya. Wow. Jadi sebenarnya adik-adik yang ada di rumah bisa juga membuat prakarya dari bahan apa saja yang tersedia di lingkungan, Kak Amel. Tapi asal yang masih bisa dipakai kembali. Nah, biar nanti ada limbah plastik kan nggak menumpuk sampah. Iya, Kan betul. nanti bisa menjadi sarang penyakit kalau sampahnya ditumpuk. Jadi mending apa yang bisa didaur ulang ya bikin Bikin apa jadi yang prakarya. bermanfaat. Betul. Seperti yang Tempat Yuni pensil. bikin. Tapi saya pikir ini juga nggak hanya tempat pensil sih, Kak. Ini bisa jadi pot gitu-gitu nggak Iya, sih? bener. Bisa. Pas bunga. Organizer di kamar, lucu sekali. Nah, Bu, manfaatnya membuat anyaman seperti ini apa sih sebenarnya untuk mungkin untuk motorik anak? Iya Bu, jadi ini melatih motorik anak juga, dan untuk ini kan menggunakan bahan bekas, jadi pemanfaatan barang bekas. Mengajarkan juga Iya, ya mengajarkan kepada juga anak. anak-anak sejak dini untuk lebih Sadar lingkungan. ya sadar lingkungan. Menjaga Pastinya. lingkungan. Menjaga lingkungan. Yuni, sambil Yuni bikin ya. Kira-kira bagian paling susah dari membuat prakarya ini menurut Yuni, bagian yang mana? Yang Itu lem tadi. menggunting ini. Yang menggunting. Ini yang Karena kan mungkin udah Iya, ketembak sudah. jadi agak Iya, keras keras gitu ya. mau Ya sudah digunting. direkatkan dengan lem lilin kan jadi keras. Betul. Nah, jadi kalau untuk tempat pensilnya itu dibuat satu-satu, bukan hanya menggunakan satu tali terus digulung, tidak, tapi dibuat satu-satu kayak gini. Wow, disusun sampai Iya, ke disusun atas. satu-satu sampai ininya penuh. Oh, makanya butuh beberapa jam. Iya, butuh buat beberapa bisa. jam, Kak. Karena harus memang teliti. Dan kalau yang untuk kardus ini kita juga sama menggunakan tali, tapi hanya menggunakan satu saja bisa. Jadi kan tinggal dilingkari kayak gini. Oh, betul. Jadi ini tinggal. Coba diperlihatkan ke teman-teman yang ada di rumah. Nanti bisa juga ya bentukin sesuai hati gitu ya, sesuai kemampuan. Boleh Kalau pas sesuai. Valentine's Day kita bentuk hati ya, Iya. Amel ya. Bener. Nah, kalau jadinya itu seperti apa sih? Nah, jadinya seperti ini Kak Wow, Septi, Kak Amel. Tepuk tangan. Cantik kan? Lucu sekali. Ya, jadi ini kan dibuat 3. Ini ada tatakannya, terus ini kalau yang ini ada yang paling tinggi, ada yang kecil juga. Yang paling tinggi ini bisa kita gunakan untuk naruh penggaris, pensil, pulpen. Nah, kalau untuk ini bisa kita gunakan untuk taruh penghapus, ya. atau tip X dan lain-lain. Nah, ini paling bagus ditaruh di atas mejanya adik-adik. Wow, dari barang bekas Iya. yang bahkan nggak pernah terpakai, langsung jadi cantik seperti ini, keren sekali. banget. Nah, itu dia tadi gimana cara membuat anyaman yang sebagus ini, dan juga adik-adik di studio dan juga di rumah sudah tahu manfaatnya, cara pembuatannya. Sekali lagi terima kasih Ibu dan juga Yuni Terima sudah kasih, hadir di Ibu. studio memberikan kami pengetahuan dan wawasan yang lebih baik lagi. Nah, setelah ini Kak Septi dan juga Iya. Kak Habib,
kita akan ngeliat nih penampilan dari adik-adik di studio yang akan menampilkan magic sign. Wow. Magic signs? Iya. Apakah itu seperti pesulap? Ada magic? Daripada penasaran, makanya jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak. Bulan Dalu. Hebat TVRI. Hebat TVRI. Nah, kembali lagi di Arena Anak. Bulan Dalu. Wow, adik-adik yang ada di studio dan adik-adik yang ada di rumah, kali ini kita akan melihat sebuah talenta berupa eksperimen magic science ya. Wow, luar biasa. keren banget nih. Nah, kayak apa nih magic science-nya? Langsung aja, silahkan. Kali ini kita akan membuat magic science volcano. Teman-teman udah tahu belum apa itu volcano? Kenia, kamu udah tahu belum? Oh iya, volcano adalah reaksi erupsi dari Gunung Merapi yang meletus. Wah, teman-teman pasti penasaran kan? Ayo kita buat. Ayo. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat volcano adalah botol atau gelas, cuka, pewarna makanan, soda kue, dan kertas nasi. Pertama-tama kita tuangkan cuka ke dalam botol ataupun gelas. Nah, setelah cuka kita tuangkan ke dalam botol ataupun gelas, setelah itu kita tuangkan pewarna makanan. Nah, setelah kita aduk, kita tutup dengan kertas nasi. Kertas nasi ini untuk meniru Gunung Merapi ya teman-teman. Setelah itu kita tuangkan soda kue. Jangan tampil. Itu kita tunggu reaksinya. Adik-adik ini boleh kenalan dulu nggak sih? Namanya siapa tadi? Nama saya Nafila Putri Hairani. Panggilannya? Nafila. Nafila. Wow, Nafila, ini boleh dijelasin nggak? Kenapa bisa sampai muncul asap dan juga busa dari situ? Campuran cuka dan soda kue akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas itu yang akan mendorong cairan keluar dan serupa seperti lava. Wow, sekelas anak SD ya. Wow, ini tuh sebenarnya CHO3 bla 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 ketemu sama karbon dan lain-lain bisa sampai meledak. Nafila dan temennya, apakah kalian pelajari ini di sekolah? Kayaknya ini sesuatu yang jarang sekali ya, kayaknya kalau di SD tuh kita pelajari. Kayak yang paling sering itu SMA mungkin. Betul. Tapi kalian dapat ketika di SD, apakah ini dipelajari sayang di SD? Wow, sering melakukan eksperimen? Nah, ini eksperimen yang keberapa kali nih? 4. Wow, keempat.
sekolah selalu buat eksperimen bersama ibu guru di sekolah ya? Wow. Eksperimen pertama yang dilakukan itu apa sih? Buat apa di sekolah? Buat tunjuk. Buat Oh, itu seperti juga. itu juga. Tapi mungkin warnanya lain ya. Oh iya, merah, Hijau, kuning. Iya, kalau gitu ada 12 warna, 12 kali bikin ya. Bener-bener. Nah, adik-adik yang ada di rumah, catat ya bahan-bahannya supaya kita bisa bikin di rumah, tentu dengan pengawasan orang tua kalian yang ada di Bener rumah. Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah melihat magic science. Nah, selanjutnya kita akan melihat magic science water climb. Wow, weather climb. Apa lagi Apa itu? tuh? Makanya penasaran kan? Penasaran Udah banget. langsung aja yuk kita lihat sama-sama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Sufi Syawal, biasa dipanggil Sufi, dan ini teman saya. Hai, saya Keisha Nindita Nayara, biasa dipanggil Keisha. Kami akan membuat magic science water climb. Apa sih water climb itu, Sufi? Jika kamu ingin tahu dan teman-teman yang di rumah ingin tahu, ayo kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, wadah untuk menampung air. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, pewarna makanan. Yang keempat, korek. Dan yang terakhir, gelas yang berisi air. Ayo teman-teman, kita membuat water climb. Selanjutnya kita tutup menggunakan gelas. Dan kita lihat apa yang terjadi. Teman-teman bisa lihat kan? Airnya menaik. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman kita semua. Keren banget ya, Masya Allah, pinter banget. Tiba-tiba Ini air Ahmad, bisa naik loh. Ahmad dan Keisha ya. Nah, itu biar airnya naik itu gimana sih? Kak Amel aja pas Sampai bingung ngeliatnya nih. nggak kepikiran loh bisa kayak gitu. Lilin menyala membutuhkan oksigen. Ketika lilin ditutup menggunakan gelas, oksigen akan berkurang dan habis. Jika oksigen habis, tekanan udara akan semakin kecil dan tekanan di luar akan masuk ke dalam dan menyebabkan air yang di sekeliling gelas akan terhisap masuk. Wow, jadi seperti hebat itu. banget, pinter banget. Jadi kalau dulu biasanya kita dengar air terjun ke bawah, sekarang ini kita air dengar naik. Airnya Air naik naik ke ya. atas ya. Nah, teman-teman di rumah kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana air bisa naik ke atas? Namanya apa? Ada yang Apa tahu? ya? Nah, namanya bener ya tadi eksperimen water climb. Wow. Nah, Ahmad dan Keisha ini sebelumnya itu buat eksperimen apa sih? Oh, jadi ini yang pertama. Dan sekaligus dia mempelajari biar bisa lebih pintar Iya. lagi, biar nanti Hebat bisa ya. bisa bikin eksperimen yang lain Oke. lagi. Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih penampilan dari anak-anak SD Lab Laboratorium Universitas Negeri Ah, Gorontalo. dan udah nggak kerasa nih. Iya, kita udah di penghujung acara aja nih Kak Amel. Padahal masih pengen berlama-lama lagi nih sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan adik-adik main lagi ya di arena anak. Iya, kapan-kapan main lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian ingin sekolah kalian juga tampil di TVRI, caranya gampang banget, langsung datang ke TVRI bagian program atau menghubungi kami di 0813 4257 9938. Langsung kami tunggu ya.
Saya Septi, Kak Amel, dan juga Kak Habib, dan seluruh rekan kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai teman-teman, anak hebat Gunda loh. Ayo kita bermain, ayo kita belajar di TVRI. Semua senang.